Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi hasil penelitian hibah internal yang saya lakukan bersama tim di tahun 2022. Adapun judul penelitiannya adalah pengaruh knowledge dan influencer terhadap literasi investasi mahasiswa di masa pandemi COVID-19 tahun 2022. Studi kasus pada mahasiswa di DKI Jakarta. Adapun tim yang bergabung dengan saya pada penelitian ini adalah Dr. Evi Noviati, Bapak Sutrisno, dan Esti Dita Pramesti. Eh, Perlu saya sampaikan di sini bahwa pada saat ini ya berdasarkan hasil ini dari OJK tahun 2014, pemahaman tentang investasi itu di Indonesia masih rendah dan literasinya juga masih rendah, itu sekitar 11%. Dan kita tahu bahwa salah satu yang menjadi faktor penting terutama ketika pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan sampai sekarang masih masuk di dalam pandemi itu memperlihatkan bahwa adanya perkembangan dari penggunaan media sosial maupun media-media online untuk mendapatkan informasi, edukasi dan sebagainya. Dan itu sangat menjadi sesuatu yang merubah kebiasaan atau budaya terutama di mahasiswa terkait dengan cara pembelajaran yang mereka sudah menjadi lebih aktif di pembelajaran secara online. Nah, kita tahu mahasiswa adalah generasi calon investor muda yang bisa berperan aktif di dalam dunia investasi dan salah satu tolak ukur untuk meningkatkan peran serta mahasiswa di dalam dunia investasi karena kita tahu kalau nilai investasi dan investor itu semakin meningkat sebenarnya mencerminkan kepada tingginya literasi dan mencerminkan kepada juga perekonomian dari negara tersebut. Untuk itu, supaya mahasiswa bisa berperan aktif di dalam dunia investasi, Bursa Efek Indonesia menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah investor tersebut melalui berbagai media. Eh, Penggunaan penyebaran knowledge melalui berbagai kegiatan maupun penggunaan terkait dengan eh, penggunaan media sosial, salah satunya yaitu penggunaan influencer atau pemengaruh yang berada di media sosial untuk bisa mengajak masyarakat terutama mahasiswa untuk berinvestasi yang sangat penting dilakukan pada usia muda. Nah, untuk itulah dengan masa pandemi COVID-19 ini membuka peluang literasi melalui media sosial baik secara knowledge maupun secara mengajak mereka untuk membangun lingkungan untuk ikut melakukan investasi. Adapun tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh knowledge terhadap literasi investasi mahasiswa di masa pandemi COVID-19 tahun 2022. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh influencer terhadap literasi investasi mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh knowledge dan influencer terhadap literasi investasi mahasiswa di masa pandemi COVID-19 tahun 2022. Sedangkan luaran yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah luaran wajib berupa publikasi di dalam artikel ilmiah, di dalam jurnal terakreditasi dan diharapkan di dalam jurnal ILEKA UMHT yang merupakan jurnal nasional terakreditasi Sinta 6. Dan juga luaran penelitian berupa laporan komprehensif yang terdiri dari laporan penelitian. Adapun dasar dari penelitian ini adalah kita menggunakan teori sosial kognitif yang disampaikan oleh Bandura tahun 1960, yaitu bagaimana manusia itu pada dasarnya bisa meniru apa yang mereka lihat melalui media, ya, dan perilaku manusia itu dikaitkan dengan dua hal yaitu faktor knowledge dan faktor lingkungan. Faktor knowledge adalah berbagai pemahaman atau penambahan pengetahuan terkait dengan investasi, sedangkan faktor lingkungan adalah bagaimana situasi atau lingkungan itu mendukung agar aspek sosial activity-nya semakin meningkat. Dan beberapa landasan atau definisi yang dikaitkan dengan
landasan teoritis ini yang menjadi dasar dalam penelitian saya adalah kami adalah literasi keuangan, yaitu keahlian individu untuk menerapkan manajemen keuangan maupun mendapatkan atau menganalisis informasi umum dan berguna untuk mengambil keputusan serta melihat akibat yang akan diterima. Kemudian yang kedua adalah knowledge, itu ya sesuatu yang diperoleh melalui proses edukasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Kemudian media sosial merupakan sarana media online yang membuat pengguna untuk mengekspresikan diri dan terkoneksi, saling menguntungkan, berkomunikasi, bahkan bekerja sama dengan pengguna lain, membentuk jaringan komunikasi kontak sosial yang bersifat virtual atau online. Kemudian influencer adalah kemampuan seseorang yang sering terlihat di media sosial yang mempengaruhi masyarakat sehingga sikap yang ditunjukkan di media sosial itu akan diikuti oleh pengikutnya. Sedangkan ada lagi terkait dengan definisi influencer adalah salah satu bagian penting dalam perilaku untuk pengambilan keputusan. Jadi orang yang bisa mempengaruhi untuk pengambilan keputusan. Adapun kerangka konsep atau hipotesisnya adalah literasi investasi itu dipengaruhi oleh dua faktor yang di dalam penelitian saya ini adalah knowledge dan media sosial, dalam hal ini influencer. Knowledge secara parsial mempengaruhi literasi, kemudian influencer secara parsial mempengaruhi literasi investasi, dan knowledge maupun influencer secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap literasi investasi saham mahasiswa di DKI Jakarta. Dan kenapa menggunakan mahasiswa di DKI Jakarta? Karena memang pada prinsipnya DKI adalah tolak ukur untuk pengembangan ekonomi nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, ya, menggunakan populasi mahasiswa di DKI Jakarta yang jumlahnya diambil dari web Dikti 3, kemudian sampel diambil dari 100, sejumlah 100 berdasarkan penghitungan yang dilakukan melalui apa yang ditulis oleh Hirsch dan kawan-kawan, kemudian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang sudah disiapkan dan diuji secara validitasnya dan reliabilitasnya. Kemudian dilakukan uji statistik kuantitatif untuk melihat apakah datanya terdistribusi normal, adakah multilinear collinearitis dan sebagainya. Kemudian setelah itu dilakukan uji statistik regresi linear berganda. Uji statistik linear berganda ini untuk menguji hipotesis yang telah saya sebutkan tadi dan sekaligus juga bisa memperlihatkan adanya atau bagaimana bentuk persamaan regresi linearnya. Adapun knowledge yang digunakan adalah kegiatan dari KPSPM, Yuk Nabung dan Galeri Investasi yang dikembangkan oleh BEI, kemudian influencer adalah dalam bentuk postingan di akun media sosial di YouTube seorang influencer berinisial RD. Hasil temuannya memperlihatkan bahwa karakteristik responden yang kami perlihatkan di sini hasil penelitian kami karena memang ditujukan kepada mahasiswa berusia rata-rata 21 sampai 25 tahun. Kemudian universitas yang terbanyak adalah Universitas MH Tamrin, kemudian disusul dengan Universitas Nasional dan seterusnya. Ada sekitar 7 universitas yang bergabung yang menjadi responden di sini, mahasiswa di universitas ini yang menjadi responden dan tinggalnya rata-rata di DKI Jakarta. Adapun dari hasil temuan dihitung berdasarkan uji statistiknya, ditemukan bahwa hipotesis pertama terdapat pengaruh signifikan antara variabel knowledge terhadap variabel literasi saham. Sedangkan hasil dari uji statistik berikutnya adalah hipotesis yang kedua itu hipotesis 2 tidak diterima, tapi yang diterima adalah hipotesis nolnya, di mana tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel influencer terhadap variabel literasi saham. Sedangkan untuk uji simultannya diperoleh bahwa terdapat pengaruh secara simultan ya dan signifikan antara knowledge dan influencer terhadap literasi investasi.
Sehingga kita bisa lihat di dalam paparan berikutnya bahwa kalau dilihat terbentuklah yang disebut sebagai kesamaan regresi linearnya, yaitu terlihat di dalam paparan yang saya sampaikan di atas. Kemudian kita lihat di sini kita menghitung juga koefisien determinasi yang ternyata hanya sejumlah 13,6, sehingga bisa dilihat bahwa variabel yang dipilih yang diperkirakan sebenarnya memberi pengaruh itu ternyata hanya mempengaruhi sebesar 13,6, sedangkan variabel lainnya tidak diteliti itu sebenarnya 86,4%. Nah, hal ini tentunya menjadi beberapa hal yang perlu dibahas di dalam penelitian ini. Pertama, kegiatan dari sisi knowledge yang dilakukan oleh BEI dari kegiatan KPSM, program Yuk Nabung, galeri investasi itu memberikan kontribusi positif ya terhadap pengembangan dari literasi investasi. Ya, dan di sini ini juga menjadikan suatu bentuk untuk memberikan pengetahuan, pengalaman maupun naluri bisnis bahwa pengetahuan dasar investasi ini juga dapat mencegah calon investor untuk supaya tidak salah dalam memilih produk investasinya. Sedangkan variabel influencer ternyata tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap literasi investasi. Hal ini kami tengarai ada beberapa hal yang menyebabkannya, yaitu pertama, kemungkinan besar responden tidak memiliki ketertarikan terhadap indikator influencer yang ada di media sosialnya. Ya kan, walaupun banyak yang menonton, tapi ketertarikan untuk lanjut atau mendalami lebih lanjut itu tidak terlihat di dalam penelitian ini. Nah, setelah dilakukan beberapa hal untuk meningkatkan atau menegaskan hasil penelitian ini, dilakukan wawancara dengan beberapa responden, ternyata dikatakan bahwa mereka lebih memilih akun edukasi di dalam channel YouTube tersebut dibanding dengan melihat dari akun-akun yang dikeluarkan oleh influencer. Jadi dengan akun edukasi mereka bisa mendapatkan pemahaman terhadap investasi secara lebih luas dan detail dibandingkan dengan mengikuti influencer yang ada di media sosial yang kemungkinan juga ditengarai dianggap atau menurut persepsi mereka belum cukup memiliki pengetahuan mengenai investasi. Sehingga untuk penelitian ini bisa dikatakan bahwa penelitian lanjutan perlu dilakukan terutama untuk mungkin pertama terutama untuk memilih influencer yang tepat, atau perlu juga menambah konten atau pesan-pesan yang disampaikan harus sesuai dengan perkembangan zaman serta target audiens yang dituju. Kemudian juga perlu untuk dilihat lagi adalah memperhatikan beberapa hal terkait dengan penambahan program-program edukasi di akun-akun media sosial, ya. Kemudian jenis atau variabel jenis media sosial yang dipilih tidak hanya menggunakan YouTube misalnya, tapi Instagram dan media-media sosial lainnya. Demikian presentasi untuk hibah internal saya. Atas perhatiannya yang diucapkan terima kasih.